guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Salman Al-Farisi. Di Madura merupakan tempat yang kental akan sejarah. Salah satunya adalah di wisata ziarah Gua Payudan yang terletak di Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumeneb. Yang dimana di sini sering kita dengar adalah tempat pertapaan dari Joko Tole, Potrekoning, dan juga tempat pertapaan tokoh-tokoh di Madura. Saya di sini akan mengeksplor bagaimana kehidupan masa lalu dan juga sejarah yang ada di wisata kali ini. Di sini sudah sampai pada pintu gerbang masuk menuju tempat ziarah wisata Gua Payudan. Untuk keseruannya kita langsung. Di sini memang untuk menuju tempat wisatanya kita harus menaiki anak tangga yang cukup banyak, tetapi itu akan hilang dengan pemandangan yang cukup asri. Yuk kita lanjut. Yuk. Di sini sudah hampir sudah sampai ke tempat ziarah yang tepatnya di sana. Ayo lanjut. Teman-teman, kita sudah hampir 5 anak tangga lagi sudah sampai. Yuk kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sampai di tempat wisata ziarah di Gua Payudan. Dan di sini saya sudah bersama juru kunci yang berada di sini dengan Bapak Muhammad Bakir. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai sejarah awal mulanya dari Gua Payudan ini. Dan sampai sekarang yang sudah terkenal bukan hanya di Madura, tetapi di kawasan luar Madura yang banyak sudah berkunjung di tempat ini. Banyak ya Pak? Banyak, Madura, banyak. Dari Aceh banyak. Dari Aceh sampai ke Aceh, banyak. Bandung, sampai pulau-pulau Jawa, ya, Kalimantan. Banyak. Sumatera ya Pak. Sampai terakan 5 tahun di sini. 5 tahun. Dari Sumatera. Dari Sumatera. Ya Pak, saya mau bertanya, dari awal mula ditemukannya ini oleh siapa Pak? Budi Sulaiman. Budi Sulaiman. Ke sekarang mulai dulu 400 lebih. Berarti 400 tahun lebih Iya, dari abad. 4 abad. Pertamanya Abad 1608 itu gitu. Oh, iya. Berarti awal mula ditemukannya 1608. Atau awal ditemunya pertama kali ini mungkin masih Ini alas ya Pak? Budi Sulaiman itu bertapa dulu. Di pertapaannya Raden Patah, Kecamatan Towote, di Securuan Utara. Agak sedikit untuk menemukan ini. Iya, sebelumnya. Jadi ada suara di sana, suruh pulang, suruh bikin rintis jalan ke bawah. Asalnya Potrekoning itu masuk hutan. Semua tapak masuk hutan, nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Ya, yang rintis pertama jalan ini Budi Sulaiman. Yang menemukan pertama kali. Pertama, ya. Hanya tidak tahu, sepunya tidak tahu. Kan sepunya itu Budi Sulaiman banyak. Iya. Cuman yang menemui ini Budi Sulaiman yang ada bagian. Dapat bagian dari Iya. Terus kan di sini sudah terkenal nama-nama tokoh yang bertapa di sini, contoh Potrekoning, Semuanya banyak. Joko Tole. Mungkin sedikit menceritakan Pak mengenai yang bertapa di sini, siapa saja? Enggak ada. Kalau Potrekoning itu enggak cerita, cuman ceritanya gitu. Maksudnya sampean bisa menjelaskan yang pernah bertapa di sini siapa saja? Sampai yang pernah Bapak tahu, kayak Potrekoning. Udah tahu saya. Ya, usia berapa itu? Enggak tahu.
Cuma tahunya saya yang baru itu. Siapa saja Pak? Seperti Kiurat, seperti Ki Museki. Tepat di sini ya. Iya, seperti Ki Musawi baru tahu saya. Kalau lainnya itu cuma katanya saya. Tapi tempat-tempatnya kan masih ada. Tahu ya. Berkotole kayak. Yang tahu pertama ya Pucuk Sleman itu tempat-tempat itu. Masalahnya Pucuk Sleman itu nggak bermimpi. Bisa terhadap dengan roh. Kalau Bapak tahu mitos-mitos di sini apa saja Pak? Namanya. Contoh ingin khasiat kayak airnya. Ya bermacam-macam. Air Payudang kan sudah terkenal Pak. Terkenal orangnya lah. Orangnya. Jadi kalau masuk ke sini terserah orangnya, keyakinannya gitu. Kalau nggak yakin masuk kemana saja tidak berhasil. Iya. Tapi banyak yang Ya lebih banyak yang berhasil. Yang berhasil ya. Kalau nggak berhasil, udah balik lagi Jember Banyuwangi Bondowoso itu. Yang jauh-jauh itu. Iya. Dari Aceh dapat, dari Padang dapat bertapa di sini. Kalau biasanya kalau orang yang bertapa di sini berapa bulan? Nggak bisa dihitung. Kalau berhasil? Iya, masalahnya itu rahasia Allah. Oh, iya. Sama-sama ada tahu. Cuma nunggu waktu sendiri. Kalau ada petunjuk, nah gitu. Jadi lainnya itu tidak bisa diberitahukan hasil ini hasil tidak bisa disimpan. Mungkin teman-teman sekian dulu wawancara kepada juru kunci Bapak Ahmad Bakir ya Pak. Terima kasih waktunya telah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Iya. Untuk mengetahui sejarah dari Gua Payudang dan mungkin teman-teman juga bisa mengetahui awal mula dari sejarah Gua Payudang. Sekian terima kasih ya Bapak. Ya. Nah, di sinilah tempat pertapaan dari Pangeran Socah Diningrat atau yang sering kita dengar adalah Joko Tole. Di sini adalah tempat pertapaannya, di mana cara masuknya kita harus mundur dengan kaki yang dimasukkan terlebih dahulu dengan tempat yang begitu sempit, tetapi itu bagus sekali untuk tempat untuk menyepi dan juga menyatu kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Selanjutnya di sini ada juga tempat pertapaan dari Syekh Abu Samsuddin atau yang lebih dikenal dengan Pucuk Laptong, yakni bertempat di Batu Ampar. Di sini tidak bisa masuk, bisa tetapi harus melewati pagar ini. Yuk kita ke tempat pertapaan selanjutnya. Di sini merupakan tempat pertapaan dari Pangeran Jimat. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Disinilah tempat dari pertapaan dari Pangeran Jimat. Sepintas kalau dari luar itu agak sempit, tetapi sudah masuk ke dalam, di sini luas banget. Inilah pemandangan sekitar dari tempat pertapaan Pangeran Jimat. Yuk kita langsung keluar. Dan juga di sini juga ada penjelasan bahwasanya tempat pertapaan Syekhina Ahmad Baidowi atau lebih dikenal dengan Pangeran Katandur. Di sana ada tempat pertapaannya. Yuk lanjutnya yuk. Kita keluar saja karena udara di sini dan juga namanya gua banyak itu. Selain sejarahnya yang kental di Gua Payudang, ada salah satu yang ciri khas dari Gua Payudang yang banyak diyakini oleh para masyarakat
sebagai alat penyembuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni air buah payudan. Kita bisa mengambil airnya. Ini air menetes dari atas gunung dan juga bisa diminum. Sungguh nikmat dengan rasa yang sangat dingin, sungguh menyegarkan dahaga. Di sini adalah pertapaan Ratu Potreh-Koni dengan Bung Karno Kusulodaharjo. Cara kita untuk masuk, kita harus mengunggukkan, tidak seperti ini. Di sini sebelum kita keluar ke pintu gerbang utama, ini juga ada penjelasan bahwasanya tempat pertapaan Pujuk Jenggu di sini, dan juga ada penjelasan dilarang masuk. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam. Kita lanjut saja keluar ya. Hati-hati guys. Tempat pertapaan selanjutnya yakni adalah tempat pertapaan dari Pangeran Aryo Maduratna, atau lebih dikenal dengan masyarakat kenal adalah Keleshap. Di sini merupakan tempat pertapaannya. Kalau mau ke sana kita harus jalan agak miring karena daerah bisa agak sempit. Tapi saya tidak mau masuk, kita cuma mengenalkan dari tempat pertapaan dari Keleshap. Nah, tempat pertapaan selanjutnya ini adalah tempat pertapaan Kinder Saud atau RA Tirjonegoro. Disinilah tempat Kinder Saud untuk bertapa menyibukkan diri, dan tempat bertapa dari Kinder Saud.